Dan ternyata fakta yang mengejutkan, mereka berdua ini, si kembar ini, memiliki tanda luka yang sama dan juga tanda lahir yang sama dengan Joanna dan Jacqueline. Sama-sama di sini, sama-sama di sini. Halo Ce, ketemu lagi sama aku di Cisandea. Nah, sebelum aku mulai, kalau misalkan kalian dengar ada suara-suara gemercik-gemercik air itu ya harap maklum ya, soalnya di rumahku lagi hujan deras dan baru berhenti ya. Gimana nih hujannya dari tadi kayak malu-malu gitu. Tadi deras, tiba-tiba berhenti gitu kan sekarang. Oke Ce, jadi di video hari ini aku mau cerita tentang kasus reinkarnasi. Aku yakin banyak dari kalian yang udah nggak asing lah ya dengan kata-kata reinkarnasi ini, karena memang peristiwa ini tuh menuai pro dan kontra gitu di kalangan masyarakat. Kasus reinkarnasi yang mau aku ceritakan kali ini adalah kasus yang datang dari negara Inggris yang dinamakan kasus The Pollock Twins. Pada saat itu kasus reinkarnasi ini sangat terkenal di sana, tapi kebenarannya itu belum terpecahkan sampai sekarang. Secara garis besar ya Ce, kasus The Pollock Twins ini adalah kasus atau peristiwa yang dialami oleh dua anak kembar perempuan yang bernama Gillian dan juga Jennifer, yang mana mereka berdua ini dipercaya oleh ayahnya sebagai bentuk reinkarnasi dari kedua anak dia yang sebelumnya meninggal karena ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi dan langsung tewas di tempat. Yang membuat ayahnya percaya kalau mereka berdua ini adalah bentuk reinkarnasi dari anak dia yang sebelumnya, itu karena ada banyak hal yang terjadi atau banyak hal kesamaan yang dialami oleh si kembar ini sama anaknya yang sebelumnya gitu loh. Di sini aku akan kasih tahu tentang hal-hal yang dialami oleh si kembar ini. Nah, nanti kalian bisa nilai sendiri kira-kira apakah memang ini reinkarnasi atau memang cuman kebetulan aja karena mereka ini satu keturunan gitu. Yaudah, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kasusnya The Pollock Twins ini, stay tune makanya ya, jangan kemana-mana. Oke Ce, jadi ceritanya waktu itu ada sepasang suami istri yang namanya John Pollock dan juga Florence Pollock. Mereka berdua ini punya anak perempuan, 2 orang. Namanya Joanna sama Jacqueline. Joanna ini anak pertama, si Jacqueline anak kedua. Dan mereka berdua ini selisihnya 5 tahun. Hubungan mereka sebagai kakak adik ini bisa dibilang sangat akrab Ce. Deket banget, saking deketnya itu ya, Joanna nih bisa dibilang sebagai ibu kedua untuk Jacqueline, karena memang pada saat itu sifatnya, sikapnya itu memang keibuan gitu loh. Jadi Jacqueline butuh apa, dia selalu ada. Jacqueline mau pergi kemana, dia selalu nemenin kayak gitu. Karena memang pada saat itu ya umurnya masih kecil sih, tapi memang sifatnya itu udah dewasa. Pada saat Joanna ini umur 3 tahun, dia tuh pernah nggak sengaja masuk ke ember gitu ya, nggak tahu mungkin dia kepleset apa gimana. Terus kebetulan di pinggiran ember itu ada bagian-bagian yang tajamnya itu loh Ce. Kalian tahu kan kayak kawatnya itu. Nah, ternyata kawat itu ngenain bagian Joanna di antara alis sama batang hidung. Jadi sekitar sini nih. Kayak ada bekas lukanya gitu kena si tajaman ember itu, dan itu lukanya permanen gitu loh, nggak bisa hilang. Nah, sedangkan si adeknya Jacqueline itu punya tanda lahir di punggung sebelah kiri. Ketika Joanna ini sudah masuk ke umur yang udah agak gedean gitu ya, dia tuh punya kebiasaan seneng banget yang namanya nyisir rambut orang. Entah itu rambut emaknya, rambut bapaknya, rambut adeknya. Kalian pasti pernah kan punya teman atau saudara yang hobi banget mainin rambut kita gitu loh, atau bahkan kalian sendiri nih seneng banget kan mainin rambut siapa gitu misalnya. Nah kayak gitu. Terus yang anehnya juga, Joanna ini pernah bilang ke bapaknya kalau katanya dia itu tidak akan pernah bisa jadi wanita dewasa. Maksudnya dia menganggap bahwa diri dia ini punya firasat tidak akan panjang umur gitu. Cuman bapaknya bilang kayak, ah enggak lah, udahlah kamu ngomong ngaco banget kayak gitu. Oke Ce, sekarang kita masuk ke tahun 1957 ya. Pada saat itu umurnya Joanna ini udah 11 tahun dan Jacqueline ini umurnya udah 6 tahun. Nah, memang mereka ini setiap minggu itu selalu datang ke gereja untuk beribadah. Dan jarak dari gereja ke rumah mereka, kebalik dari jarak apa sih? Jarak dari rumah mereka ke gereja itu lumayan deket. Jadi mereka ini memang biasanya jakil ke sana alias jalan kaki. Biasanya ya mereka ini memang kalau ke gereja itu selalu berlima nih. Nah, siapa aja tuh 5 orang? Emak bapaknya,
terus Joanna Jacqueline, sama ada satu lagi anak laki-laki yang memang dia ini teman akrab mereka berdua. Nah, pada suatu hari ketika mereka ini mau ke gereja ya, mereka berlima ini jalannya tuh nggak yang bersampingan, berdempetan, bareng-barengan gitu, enggak. Jadi posisinya 3 anak ini jalan di depan, sedangkan orang tuanya di belakang. Ya namanya anak kecil kan pasti kan pengennya, ayo kita nyampe duluan di sana gitu kan. Nah, tapi ketika mereka bertiga ini lagi jalan beriringan ya, secara tiba-tiba muncullah mobil dengan kecepatan yang tinggi melewati mereka dan langsung menabrak ketiga anak ini dan juga menabrak tembok sisi jalan. Dan hal itu membuat mereka bertiga ini tewas di tempat. Dan pengemudi itu juga tewas di tempat gitu. Dan ternyata ketika diusut ya, pengemudi ini mengemudikan kendaraannya pada saat kondisi dia lagi mabuk. Kayak kejadiannya tuh begitu cepat gitu loh, cuy. Ya setelah kejadian itu ya jelas lah ya, pastikan orang tuanya ini sedih gitu kan, karena mereka kehilangan anak-anak kesayangan mereka menjalani hidupnya dengan keterpurukan kayak gitu. Bahkan kejadian yang mereka ditabrak ini itu dulu sempat menggemparkan negara Inggris dan masuk juga di beberapa media massa. Hal itu membuat suaminya itu depresi berat, bahkan dia tuh mengatakan kalau dia ini percaya dengan yang namanya reinkarnasi dan mengatakan bahwa dia yakin suatu saat nanti Tuhan akan mengirimkan kedua putrinya kembali melalui reinkarnasi. Itu sering banget dia omongin ke istrinya gitu. Selalu dia ngomong seperti itu. Pasti nanti anak kita akan dikirimkan kembali dari reinkarnasi, bla 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 bla. Sampai istrinya tuh udah gumoh, udah muak ngedenger omongan John ini yang lama-lama ngelantur gitu loh. Lalu, secara mengejutkan, di tahun 1958 ternyata istrinya ini hamil lagi. Nah, di sini si John kembali mengatakan kalau dia ini sangat percaya bahwa anak yang ada di dalam kandungannya Florence itu adalah anak kembar yang merupakan reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Itu ya sampai membuat istrinya tuh muak banget, muak kayak dan yang lebih epiknya lagi, ternyata Florence ini melahirkan anak kembar perempuan. Dan 2 anak perempuan kembar ini diberikan nama Gillian dan juga Jennifer. Gillian ini kakaknya, Jennifer adiknya. Ya hal ini membuat John ya jelas seneng banget gitu kan, karena dia merasa wah omongannya selama ini ya terbukti gitu. Ketika si kembar ini usianya masih 3 bulan ya, Florence ini memutuskan untuk mengajak John untuk pindah rumah supaya John ini bisa melupakan tentang kenangan pahit dari Joanna dan Jacqueline di rumah lama mereka gitu. Ya biar bisa move on gitulah ya, nggak usah inget-inget lagi lah masa lalu, membuka lembaran baru. Ya sebenarnya Johnnya nggak apa-apa gitu, mau pindah rumah ya ayo kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka pun pindah rumah. Dan ternyata fakta yang mengejutkan, mereka berdua ini, si kembar ini memiliki tanda luka yang sama dan juga tanda lahir yang sama dengan Joanna dan Jacqueline. Tandanya itu persis sama plek ketiplek dari mulai bentuknya dan posisinya. Sama-sama di sini, sama-sama di sini. Dan kalian tahu nggak sih, pada saat si kembar ini sudah berusia 3 tahun, di sini hal-hal aneh mulai terjadi. Nah, aku akan sebutkan beberapa hal-hal aneh ini dan aku mau kalian inget-inget tentang beberapa poin yang akan aku sampaikan setelah ini. Biar kalian tuh nanti nyambung dengan cerita-cerita yang sebelumnya kayak, hah? Loh, nah kok bisa gitu. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri gitu ya, gitu, ngerti kan maksudku? Ya, pokoknya gitu lah. Poin yang pertama, si kembar ini secara tiba-tiba mengajak orang tua mereka untuk kembali mengunjungi rumah lama mereka. Padahal di saat itu mereka ini pindah rumah di saat si kembar ini usianya sekitar 3-4 bulan. Dan selama itu mereka tidak pernah kembali mengunjungi rumah lama mereka. Tapi si kembar ini bisa tahu tentang rumah lama mereka. Yang kedua, si kembar ini pada saat mengunjungi rumah lama mereka ya, mereka berdua ini tahu jalan pintas menuju ke sekolahnya Joanna dan Jacqueline. Bahkan mereka berdua ini tahu di mana letak taman bermain itu berada dan juga tahu tentang nama-nama teman-temannya Joanna dan Jacqueline yang ada di sekitar rumah mereka. Bagaimana anak dua ini bisa tahu tentang semua hal itu? Maaf ya, hujannya deras banget. Semoga nggak terlalu masuk ya audio-audio. Nggak yakin sih masuk sih pasti.
Aduh, deres banget lagi. Yang ketiga, si kembar ini bisa mengetahui tentang seluk-beluk rumah tersebut. Mereka juga menemukan ada 2 boneka ya, yang mana boneka ini sebenarnya adalah miliknya Joanna sama Jacqueline. Tapi yang lebih epiknya lagi, Gillian ini mengatakan kalau boneka beruang dan boneka kelinci yang dia temukan ini adalah boneka milik mereka berdua yang mereka kasih nama Teddy dan Tommy. Padahal jelas-jelas boneka itu milik Joanna dan Jacqueline, dan yang ngasih nama Teddy dan Tommy itu ya Joanna sama Jacqueline, bukan Gillian sama Jennifer. Padahal mereka berdua ini baru pertama kali itulah melihat boneka itu. Yang keempat, cara mereka memegang pensil itu sama persis dengan gayanya Joanna dan juga Jacqueline pada saat mereka ini memegang pensil dan juga menulis. Yang kelima, si kembar ini memiliki makanan favorit dan juga game favorit yang sama persis plek-ketiplek dengan makanan dan juga game favoritnya Joanna Jacqueline. Yang keenam, ternyata si Gillian ini punya sifat keibuan yang sama persis dengan Joanna. Bahkan ya, Gillian ini juga suka yang namanya menyisir rambut keluarganya. Sama dengan kayak Joanna. Dan yang terakhir adalah ternyata si kembar ini punya trauma yang besar terhadap mobil yang berjalan mendekati ke arah mereka. Jadi kalau ada mobil yang kayak kira-kiranya mau ke arah mereka gitu ya, mereka ini akan menjerit histeris gitu loh. Pada saat si kembar ini sedang berjalan ya, melewati jalan yang sama persis dengan jalan yang dilewati Joanna sama Jacqueline pada saat mereka ditabrak tadi, secara tiba-tiba muncullah mobil dengan kecepatan yang tinggi berjalan melewati ke arah mereka, dan tiba-tiba si Gillian ini berteriak kayak gini ke arah si Jennifer, "Awas, mobil itu akan menabrak kita," kata si Gillian. Tapi ya beruntungnya mereka berdua ini masih bisa selamat dan mobilnya sempet ngerem gitu loh, jadi nggak ditabrak. Jadi tuh kayak seakan-akan itu mengulang kembali memori peristiwa yang dialami sama Joanna sama Jacqueline gitu loh cuy. Aduh, ini kayaknya aku ngomongnya harus agak lebih keras lagi deh, soalnya ini hujannya deras banget, takutnya kalian nggak kedengeran suaraku gitu. Nggak apa-apa ya cuy ya, semoga kalian nggak jadi budak gitu agar denger aku ngomong agak teriak-teriak. Oke, jadi kalau tadi kita mengingat beberapa poin-poin yang tadi udah aku sebutkan gitu ya, emang sebenarnya agak ganjal. Kayak bagaimana mereka tuh bisa tahu tentang semua hal yang pernah terjadi di saat itu. Padahal orang tua mereka ini tidak pernah cerita kalau mereka itu punya rumah lama gitu loh. Terus juga nggak pernah cerita rumah lamanya di mana, nggak pernah cerita tentang sekolahnya Joanna sama Jacqueline tuh di mana, nama-nama temen-temennya Joanna sama Jacqueline itu siapa-siapa aja gitu loh. Dan yang lebih plot twistnya lagi adalah orang tua mereka ini tidak pernah cerita ke si kembar kalau mereka itu pernah punya anak yang namanya Joanna sama Jacqueline. Hayo. Bingung kan? Itulah. Makanya itulah kenapa kasus ini disebut kasus reinkarnasi. Karena itu tadi, apa yang pernah terjadi di masa lalu diungkit kembali sama si kembar. Dan akhirnya karena peristiwa itu, ya orang tuanya mereka ini barulah menceritakan semuanya ke si kembar. Termasuk tentang mereka punya kakak yang namanya Joanna sama Jacqueline. Oke cuy, itu dia tadi adalah cerita dari kasus reinkarnasinya The Pollock Twins ini. Jadi menurut kalian gimana nih setelah kalian mendengar tentang kasus reinkarnasi ini? Apakah kalian percaya bahwa ini memang reinkarnasi ya? Atau kalian beranggapan bahwa ini mah cuma kebetulan aja? Karena memang mereka satu keturunan ya bisa aja semua hal itu ya sama gitu kan. Yaudah, segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update dari video-videoku. Dan kalau kalian ada ide dan saran-saran yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah, nanti aku baca. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai dan support channel ini, dan kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye. Hujan, ntar dulu jemuran, angkat jemuran dulu ya. hujan pasti tahu. Ntar iklan dulu, ada tukang kurir, nah kan bener. Tiba-tiba si Gillian ini berteriak ke arah Joanna, berteriak ke arah siapa? Berteriak ke arah, kok lupa? Aduh, ulang.